Hai, welcome back di ulasan.id. Selamat datang di lapak sederhana ini. Gue mau bahas GeForce GTX 1080 dari masing-masing brand. Lu bisa lihat sendiri kan ada 7 jagoan VGA di depan gue ini. Gue perkenalkan satu persatu para jagoannya beserta harga pasarnya untuk saat ini. Oke, yang pertama dengan Asus dengan Strix Editionnya di harga jual Rp12.300.000. Dilanjutkan dengan Galax dengan Hall of Fame-nya di harga jual Rp9.950.000. Gigabyte dengan G1 Gaming-nya di harga jual Rp11.935.000. Dilanjutkan dengan iGame dengan X-Top Series-nya di harga jual Rp8.800.000. Inno 3D dengan iChill Series-nya di harga jual Rp10.270.000. MSI dengan Gaming X Series-nya di harga jual Rp12.400.000. Zotac dengan AMP Series-nya di harga jual Rp10.350.000. Dan semua harga tersebut gue cek di bulan September 2016. Gue mau compare nih masing-masing VGA ini, siapakah yang memiliki performa paling tinggi dan siapa yang memiliki price performance yang paling bagus. Mari kita ulas. Yang pertama gue tes di 3D Max Firestrike Extreme. Bisa kita lihat sini bahwa yang paling besar skornya adalah 1080 dari Galax, selanjutnya iGame, lalu MSI. Dengan Firestrike Ultra peringkat teratasnya adalah Gigabyte, lalu Galax, dan diikuti oleh Asus. Dan untuk time spy-nya di sini terlihat bahwa Galax yang paling teratas disusul oleh Gigabyte dan iGame. Untuk di game GTA 5 di resolusi 2K dengan settingan very high, Asus yang paling menonjol di sini, setelah itu Galax, lalu Gigabyte. Untuk di resolusi 4K, Asus masih yang paling teratas. Dan iGame, Inno 3D, MSI berada di level FPS yang sama. Selanjutnya Rise of the Tomb Raider di resolusi 2K dengan settingan very high. Kita mendapatkan Galax pada posisi teratas disusul oleh iGame dan Asus. Dan pada resolusi 4K, posisi pertama masih konsisten ditempati oleh Galax, sedangkan Asus dan iGame saling bertukar posisi. Pada Ashes of the Singularity di resolusi 2K dengan settingan crazy, MSI mampu melewati pesaingnya dengan 62 fps, disusul oleh iGame 60 fps dan Inno 3D 58 fps. Lalu kita coba lagi di resolusi 4K pada settingan yang sama, iGame mampu merebut posisi MSI diikuti Galax. Lalu pada game Doom dengan settingan Ultra di resolusi 2K, peringkat teratas diduduki oleh Asus dengan 108 fps, dilanjutkan dengan Galax dan iGame. Untuk resolusi 4K-nya tak terduga, iGame mampu menduduki peringkat teratas dengan 70 fps, disusul oleh Inno 3D, MSI, Zotac dengan perbedaan fps yang lumayan tinggi sebesar 5 fps. Berikutnya di game The Witcher 3 memakai settingan Ultra di resolusi 2K, Galax hadir kembali pada peringkat teratas dengan 60 fps. Di bawahnya ada iGame dan Asus dengan perbedaan fps yang sangat tipis sebesar 1 fps. Pada resolusi 4K pada settingan yang sama, Inno 3D yang menduduki peringkat pertama, diikuti iGame, Zotac, Galax, dan Asus. Untuk suhu pada posisi idle, di sini Zotac yang paling rendah di suhu 34 derajat Celcius. Lalu disusul iGame dan MSI di suhu 36 derajat Celcius. Dan untuk full load-nya melalui GPU stress dari Furmark, ternyata di sini Gigabyte lah yang paling rendah suhunya, yaitu sebesar 71 derajat Celcius. Untuk angka boost clock-nya, Inno 3D mampu mencapai angka 1978 MHz. Lalu ada Galax di 1938 MHz dan terakhir Asus di 1936 MHz. Performa dari masing-masing VGA ini kalau bisa dibilang nggak terlalu jauh banget, beda-beda tipis lah satu dengan yang lainnya. Nah, untuk masalah harga nih, iGame mampu mempunyai harga yang lebih murah dari kompetitor lainnya, tapi masing-masing brand pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang udah lihat kan video ulasannya, dan sekarang kalian udah tahu kan VGA mana yang cocok buat kalian dan VGA mana yang sesuai dengan budget kalian. Oke, langsung aja komen di bawah ini kira-kira VGA mana sih yang kalian incar. Oke, dan jangan lupa untuk like, share video ini, dan jangan lupa subscribe juga. Oke, gue TJ, sampai jumpa di video selanjutnya.